Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Ya, Pak. Nah, duduk yang nyaman ya. Ya, Gimana kabarnya? baik, Pak. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Baik, sudah. Ya, alhamdulillah. Sudah tahu Pak Ibnu nyuruh Rizky datang ke sini? Enggak tahu. Oh, belum tahu ya. Ya. Ini betul kan namanya Rizky? Ya, betul. Ya. Rizky tinggal di mana? Tinggal di dekat Jalur 8. Oh, Jalur 8. Rizky berapa bersaudara sih Rizky? 3. Anak keberapa Rizky? Anak kedua. Anak kedua ya. 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 Jadi sebelum kita mulai ya Rizky ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya Rizky ya. Terima kasih sudah bersedia datang ke ruang Bapak. Obrolan kita hari ini mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kelancaran dan diberikan manfaat. Rizky mungkin bertanya-tanya ya, kenapa Bapak panggil Rizky ke sini? Hari ini Bapak ingin ngobrol santai tapi penting sama Rizky ya. Bapak dapat laporan dari beberapa teman Rizky dan juga wali kelas, katanya Rizky sedang ada sedikit masalah dengan teman-teman di kelas. Nah, Bapak juga lihat beberapa hari ini kelihatannya Rizky main sendiri, betul nggak? Ya, Pak. Mereka menjauhi saya. Terus Bapak paham perasaan Rizky. Tujuan Bapak panggil Rizky ke sini adalah untuk mengobrol bareng, kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bapak ingin bantu Rizky supaya bisa nyaman lagi main sama teman-teman dan teman-teman juga main sama Rizky. Ya, sebelum kita mulai lebih jauh, ada beberapa perlu. Obrolan kita di sini sifatnya rahasia. Artinya apapun yang Rizky ceritakan nggak bakal Bapak bongkar. Cukup Rizky dan Bapak yang tahu. Nah, Bapak tidak akan cerita ke teman-teman Rizky ataupun yang lain ataupun guru, terus orang tua Rizky. Mungkin kalau orang tua Rizky Pak Ibu kasih tahu, kecuali jika itu membahayakan atau orang lain ya. Lanjut, karena ini rahasia, Bapak harap juga bisa terbuka, ceritakan apa saja yang Rizky rasakan, tidak perlu ada yang ditutupi atau malu-malu. Di sini juga bukan untuk menghukum, tetapi untuk membantu Rizky menyelesaikan masalah. Ya, nanti kita akan sama-sama cari solusi. Tapi keputusan akhirnya ada di tangan Rizky, itu namanya kemandirian. Bapak percaya bisa menemukan cara terbaik menyelesaikan masalah ini. Paham Rizky? Paham, Pak? Nah, bagus. Bapak mau tanya dulu, pernah dengar istilah bullying? Pernah. Ya. Apa itu bullying Rizky? Ya, tidak baik, Pak. Bikin teman sedih. Oh itu ya, itu termasuk contohnya ya Rizky ya. Nah, menurut Rizky mengejek teman itu perbuatan seperti apa? Bapak tahu sebenarnya anak yang baik dan pintar. Bapak juga tahu
saya merasa tidak nyaman dan dijauhi teman-teman. Ya, itu sudah tahu kalau tidak baik dan bisa bikin sedih ya, mengejek dengan panggilan yang tidak disukai. Seperti yang, mohon maaf ya Rizky ya, seperti yang Rizky sudah lakukan ke teman Rizky, termasuk ke Al. Pak Ibnu nggak mau ngasih tahu nama aslinya, samaran Al, S dan CA itu termasuk salah satu bentuk bullying verbal ya. Terus Pak Ibnu tahu Rizky sebenarnya anak yang baik dan pintar. Pak Ibnu juga tahu merasa tidak nyaman kan dijauhin sama teman-temannya ya Rizky ya. Ya. Karena merasa tidak nyaman berarti Rizky pasti mau keadaan ini berubah. Pak Ibnu yakin Rizky bisa berubah menjadi baik lagi, disukai teman-teman, disenengin teman-teman, bahkan nanti mengikuti proses untuk mengikuti aktif proses obrolan pada hari ini sampai selesai. Gimana, bersedia Rizky? Bersedia. Ya, alhamdulillah kalau bersedia. Bapak senang sekali dengan kesiapan Rizky. Begitu. Sekarang kita coba bahas lebih dalam ya. Sebenarnya terjadi apa yang terjadi, yang akan kita lakukan untuk perbaikannya. Siap Rizky? Siap. Ya. Oke. Baik. Bapak dengar sudah 4 kali dilaporkan memanggil Al dan nama bapaknya memanggil S dengan sebutan Cipoy dan CA sebutan Cemong. Apa benar Rizky? Benar. Benar. Boleh ya Rizky ya? Ya Pak, tapi saya cuma bercanda. Ya walaupun sifatnya bercanda, tapi kan orang berbeda-beda ya perasaannya ya. Ya takutnya dia ngerasa apa gimana gitu. Ya lanjut, Bapak catat. Niat Rizky bercanda. Coba sekarang diingat-ingat. Biasanya Rizky panggil mereka seperti itu apa yang terjadi? Lagi main atau yang mulai duluan? Biasanya pas lagi main kejar-kejaran Pak, atau pas lagi ngobrol di kelas. Saya panggil si Al nama bapaknya, soalnya dia tidak nengok-nengok. Kalau si S duluan dia pernah jatuh kepleset, jadi saya panggil Cipoy. Kalau Ca di pipinya ada hitam-hitam bekas tinta, jadi saya panggil Cemong. Boleh ya Rizky ya, nggak boleh kayak gitu. Masa orang di mentang-mentang ada pipinya tompel apa tadi yang Rizky bilang tuh hitam-hitam ya, itu nggak boleh bilang Cemong. Dia kan punya nama ya Rizky ya. Ya namanya sudah diselamatin sama orang tuanya, dibikin nasi kuning, jadi nggak boleh panggil nama mentang-mentang ada titik tompel apa hitam-hitam dipanggil Cemong. Nggak boleh ya Rizky ya. Terus terima kasih ya Rizky ya. Rizky sudah jujur. Jadi panggil mereka dengan niat bercanda, perilaku, memanggil dengan sebutan nama bapak, nama panggilan Cipoy dan Cemong. Akibatnya mereka marah, dilaporkan ke bapak dan sekarang dijauhi teman. Betul nggak Rizky? Iya Pak. Iya. Bapak punya video pendek cerita tentang anak yang sering diejek teman. Perhatikan ya Rizky ya videonya ya. Nih Bapak punya videonya nih Rizky nih. Cari ya Rizky ya. Nih, Rizky bisa lihat bareng kayak ini. Sini ya Rizky. Ini Rizky. Belum. Belum mulai. Ini Rizky lihat sini. Rizky lihat sini.
Oke. Nama gue Risti, tapi gue lebih sering dipanggil Putri. Ada yang manggil Raiso, ada yang manggil macam-macam deh pokoknya. Mungkin dipanggil kuning terus, tapi juga dipanggil nama apanya nih, jadi sampai sekarang akhirnya. Coba tadi gue ya nggak bisa ngomong juga karena pasti gue langsung dalam gitu langsung kayak jadi nggak pede sih rasanya. Gue ingat banget datang ke rumah tuh bilang Kribo, jadi kayak dia mengulang nama Kribo itu akhirnya Kribo. Perhatikan ya, Ski. Pas jalan pulang sekolah tuh udah Raiso tuh artinya kan kalau dalam bahasa Jawa nggak bisa apa-apa. Pokoknya beli kosmetik sebanyak mungkin biar gue tampak, biar sesuai dengan nama gue gitu, biar sesuai dengan Raiza Andini itu yang cantik banget itu namanya. Maria Exonia Kristani Terekelo. Pengennya pokoknya jadi anak baik, bisa dikenal orang dengan kebaikannya. Lahirnya membawa berkah, membawa rezeki sampai sekarang. Raiza Andini akhir November dini hari, mungkin nanti jadi anak saya pemimpin, dapat pemimpin lah gitu ya. Nggak panggilnya nggak Kiki gitu panggilan. Jangan panggil namanya dia, jangan panggil nama Kripo, nanti kamu satu pelek. Nama itu jangan main-main. Jangan jadi Raiso lagi, tapi jadi Raiza. Nama asli kita itu benar-benar ya nama yang diberkatin, nama yang penuh arti, nama yang bawa sesuatu. Meskipun orang lain mendapat sebagai ini, udah cukup. Sekarang harus orang mendapat gue sih. Nama panggilan asli gue tuh Risti, jadi lu kalau manggil Bokri ya it means somebody else. Amin. Panggil dengan nama asli gue, nama lahir gue. Namaku Ocha. Namaku Tavia. Namaku ada. Namaku Rista. Namaku Fani. Namaku Zahra. Namaku Rizwan. Udah selesai. Coba ceritakan ke Bapak apa yang tadi Rizky lihat, apa yang dirasakan anak itu Rizky. Dia sedih sekali Pak, dia jadi murung, terus nangis sendirian. Dia jadi takut ketemu temennya. Nah, tepat sekali Rizky. Kira-kira perasaan Al, S, dan CA saat Rizky panggil sebutan seperti itu dengan yang dirasakan Rizky tersebut, dengan yang dikatakan Rizky tersebut, ya mirip nggak tadi dengan perkataan-perkataan panggilan itu? Mungkin iya Pak, saya tidak kepikiran kalau mereka bakal sedih. Itu saya kira cuma bercanda. Bapak paham, kadang niat kita bercanda, tapi cara kita menyakiti orang, hati orang lain dampak menyebabkan itu bullying besar. Bukan cuma sedikit, tapi bisa bikin orang takut, tidak percaya diri, dan seperti yang Rizky alami sekarang bisa merusak pertemanan. Betul nggak? Iya, pasti rusak pertemanan kalau Rizky seperti itu. Nah, setelah Rizky tahu dampaknya, Rizky sendiri merasakan tidak enak dijauhi. Nah,
Sekarang Bapak mau tanya apa yang Rizky inginkan sekarang. Saya mau teman-teman main lagi sama saya, Pak. Nah, baik. Jadi tujuan kita hari ini adalah kita sepakat untuk mengubah kebiasaan Rizky yang suka memanggil teman dengan ejekan menjadi kebiasaan yang baik, yaitu memanggil teman dengan nama aslinya atau dengan cara yang sopan. Setuju? Setuju, Pak. Ya, tujuan agar Rizky bisa berteman lagi dengan baik. Nah, bagus. Sekarang Rizky sudah setuju, Bapak punya cara yang bagus, namanya kontrak perilaku. Ini adalah janji Rizky untuk diri Rizky, dan Bapak akan bantu awasi. Coba Rizky ambil kertas dan pulpen. Kalau di sini. Rizky tulis. Ya, tulis Rizky 1. Nah, coba perilaku apa yang akan Rizky hentikan? Berhenti memanggil Al Tulis dengan di nama sini, Bapak. tulis di sini. Ya, tulis. Tulis. Apa aja yang perilaku apa aja yang akan Rizky hentikan? Tulis di situ. S. Ya, tulis di situ, tulis. Tulis dulu, nanti baru sebutin ke Pak Ibu ya. Apa aja yang Rizky, perilaku apa aja yang akan Rizky hentikan. Setelah itu nanti tulis lagi perilaku baru apa yang akan Rizky lakukan. Nah, nanti ditulis lagi di sini ya. Kalau bisa nanti jangan diulang lagi ya Rizky ya, karena ya gitulah, kadang kita anggap bercanda, teman itu serius ya, jangan diulang lagi. Kita udah anggap bercanda tapi pendapat orang beda-beda. Jadi nanti Rizky berusaha untuk bisa minta maaf ya Rizky ya pada itu A, S dan CA itu. Setelah perilaku apa yang akan Rizky hentikan, lanjut lagi, ada pertanyaan, perilaku baru apa yang akan Rizky lakukan. Tadi kan yang hentikan, sekarang yang Rizky lakukan, perilaku baru apa yang akan Rizky lakukan. Memanggil Ya, tulis di sini, nanti baru sebutin ke Bapak. Sini aja, sini bawahnya aja ya tadi. Tulis.
Udah selesai? Dah. Ya. Coba Pak Ibnu mau tanya lagi, perilaku apa yang akan Rizky hentikan? Berhenti memanggil Al dengan nama bapaknya, Ya. memanggil S dan Ca dengan nama asli mereka. Berbicara yang baik dan sopan sama teman. Bagus. Tuh, sekarang lanjut. Perilaku baru apa yang akan Rizky lakukan? Yo, apa? Tadi udah ditulis belum? Ya, apa aja coba Rizky pikir. Perilaku baru apa yang akan Rizky lakukan? Nah, coba tulis di sini. Ayo. Apa aja Rizky? Nah, ya tulis tuh. Tulis, dah udah. Oke. Lanjut tadi pertanyaan pertama, perilaku apa yang akan Rizky hentikan? Apa Rizky tadi? Coba diulangi lagi Rizky. Memanggil Al, S dan Ca dengan nama asli mereka. Ya, berhenti memanggil ya, tadi kata Rizky berhenti memanggil Al dengan nama bapaknya. Siapa lagi? Coba baca dong yang udah ditulis. Berhenti. Berbicara yang baik dan sopan sama teman. Ya, bagus, luar biasa. Nah, sekarang bagian serunya kita buat kesepakatan ya Rizky ya. Kalau Rizky berhasil melakukan perilaku baru ini selama 1 minggu penuh, Rizky boleh kasih hadiah untuk diri sendiri. Rizky mau hadiah apa? Saya boleh minta Bapak izinkan main futsal lebih lama pas istirahat dari hari Jumat, Pak. Udah bagus, boleh. Bapak akan mengizinkan Rizky main futsal 15 menit lebih lama sekarang. Nah, kebaikannya kalau Rizky lupa atau keceplosan dan kembali melakukan perilaku lama, mengejek lagi ke temannya, harus ada konsekuensinya. Tapi yang apa kira-kira konsekuensinya? Ayo. Saya harus minta maaf langsung ke teman-teman yang saya ejek. Nah, itu wajib, harus Rizky harus minta maaf. Selain itu hukumannya, bagaimana kalau Rizky Bapak minta menulis 10 kali saya. Nah, di buku catatan nih, sini Rizky tulis, saya berjanji akan menghargai teman saya. Baik, Pak. 10 kali. Sini. Saya berjanji akan menghargai teman saya. Bapak minta 10 kali ya. Pakai nomor dong.
nanti setelah itu jadi, Pak Ibnu mau bikin surat kontrak ya buat Rizky ya. Nanti Mbak Rizky tanda tangan di kontrak itu buat sebagai penguat ya Rizky ya, perjanjian ini ya Rizky ya. Paham Rizky? Paham Pak. Ya. Oke. Dah, Rizky, udah selesai. Dah. Ya, oke. Nah, ini kontraknya juga udah jadi. Nanti Rizky tanda tangan di sini ya. Di setiap ketemu Bapak, Rizky tanda tangan, oke? Baik. Nah, oke. Dah, lanjut ya Rizky ya. Pak Ibnu bangga sekali sama Rizky sudah berani mengakui kesalahan Rizky, memahami perasaan teman-teman. Yang paling penting itu ya Rizky ya, mau berubah, membuat kontrak ini adalah langkah awal yang hebat buat Rizky. Nah, Pak Ibnu pasti bisa konsisten menjalankan ini. Mungkin tidak mudah di awal, tapi Pak Ibnu akan selalu membantu Rizky. Ngerti Rizky? Nah, dialog kita hampir selesai ya Rizky ya. Coba sekarang Rizky simpulkan hari ini kita sudah ngobrol apa saja dan apa yang Rizky rasakan sekarang. Rizky jadi tidak bahas kenapa saya suka mengajak teman. Terus saya nonton video jadi tahu kalau diajak itu sedih sekali. Ya, betul. Saya juga sudah membuat kontrak perilaku. Saya janji berhenti mengajak dan mulai memanggil nama yang baik. Kalau berhasil, saya boleh main futsal lebih lama. Kalau gagal, saya harus menulis janji. Sekarang saya merasa lega, Pak. Saya jadi tahu salah saya dan tahu harus bagaimana. Nah, itulah ya, maka sekarang berarti Rizky sudah sepakat sama perilaku Rizky yang sudah Rizky perbuat ya, udah tahu konsekuensinya, resikonya nanti ke depannya. Kalau bisa jangan sampai diulangi lagi ya Rizky ya. Nah, sekarang Rizky bersedia sudah melakukan membuat perjanjian, terus nanti bersedia melakukan tanda tangan ya Rizky ya. Ya, oke. Sekarang rangkuman yang bagus sekali. Ini Bapak ada lembar evaluasi singkat, hanya 3 pertanyaan. Coba Rizky isi sejujur-jujurnya tentang perasaan Rizky setelah di konseling hari ini ya. Sini diisi itu yang tadi. Lembarnya di lembar yang tadi ya Rizky isi. Di yang kosong aja.
Ya. Ya di sini. Ya di sini. Tadi mana? Sini yang tadi. Ya udah, isi. Udah, oke, cukup. Udah selesai. Melihat hasil evaluasi, ya, baik Rizky sudah mengisi ya. Jadi apa komitmen atau janji Rizky setelah keluar dari ruangan ini? Saya mau langsung minta maaf Pak ke Al, S, dan Ca. Terus saya mau coba panggil mereka dengan nama yang baik. Nah itu rencana yang sangat mulia Rizky, yang bagus. Bapak dukung, ingat ya. Kontrak berlaku ini mulia berlaku hari ini. Bapak akan pantau setiap hari. Bapak akan memasang lembar checklist di meja Bapak. Dan Bapak juga akan meminta bantuan wali kelas serta ketua kelas untuk ikut berdiskusi. Nah, kita akan lihat hasilnya selama 1 bulan ke depan ya Rizky ya. Siapa? Ya baik. Sesi konseling kita hari ini cukup Rizky. Ingat janjinya Rizky. Anak yang hebat, jangan sia-siakan kehebatanmu ya. Nah, dengan menyakiti teman, tapi gunakan untuk membuat pertemanan yang baik. Nah, mari kita tutup percakapan kita hari ini dengan berdoa. Ya, oke, kita berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai ya, baik. Terima kasih ya Rizky ya. Silakan kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Udah bang.